Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa ma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah salat maghrib rahimani Allah wa iyyakum. Pertama-tama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah tetap berikan kepada kita sampai saat ini berupa nikmat Islam, iman, kesehatan dan kesempatan. Dan mudah-mudahan selalu kesempatan yang Allah berikan ini kita bisa gunakan dan maksimalkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya kelak kita akan kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang siqah menapaki sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita termasuk dari umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bisa bermajelis pada kesempatan yang berbahagia ini setiap minggunya, pekan yang ketiga pembahasan kita seputar hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada hadis yang ke berapa, Pak? Ada catatannya dah? Ke 15. Iya. Berarti khilaf di catatannya, Pak. Nanti diralat berarti. Alhamdulillah sudah hampir separuh perjalanan, Pak ya. Dari hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullahu taala, mudah-mudahan kita bisa menyelami makna-makna hadis Nabi SAW sehingga menambah khazanah ilmu. Dan yang paling penting, ilmu ini harus menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hanya sebatas menambah wawasan, menambah pengetahuan, maka untuk saat ini ya, yang paling dibutuhkan adalah bagaimana efek dari ilmu yang kita pahami dan kita ketahui menambah rasa khasyah, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tujuannya ya, makanya kita jauh dari generasi-generasi sebelumnya. Itu biasanya setelah ada nabi setelahnya. Tapi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada nabi setelahnya. Makanya di antara kita saling mengingatkan. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Adz-Dzariyat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah mereka peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan di dalam surah Fatir Allah sebutkan bahwasanya kriteria seorang ulama itu adalah ketika bertambah ilmunya seharusnya bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu. Makanya kriteria orang berilmu itu bukan mereka yang sudah sekolah tinggi, S1, S2, S3, S4 gitu Pak ya. S4 Pak. Ya, kalah sama Samsung itu udah S berapa sekarang. Nah, bukan itu, tapi adalah orang-orang yang memang belajar, kemudian dengan ilmu yang dia ketahui semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama itu bisa tumbuh bukan hanya dari mereka yang sekolah, tapi mungkin dari pengajian, tapi ternyata dengan pengajian itu betul-betul masuk ke relung hatinya, kemudian menambah rasa takut dia kepada
Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini merupakan tujuan utama kita taklim ini, bukan yang lainnya, yaitu menambah rasa takut kita kepada Allah, kemudian menjadikan ibadah kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis yang ke-15, al-haditsu al-khamis asyar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini. Ya, tentunya nanti ada 3 pembahasan besar. Pertama tentunya adalah menjaga lisan, kemudian memuliakan tetangga, kemudian memuliakan tamu. Apa hak-hak tetangga, apa hak-hak tamu yang harus kita penuhi, ya. Kemudian apa hak lisan yang harus kita penuhi. Nah, sebelum kita masuk kepada faedah hadis ini, mari kita lihat, Pak, salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW di banyak hadis yang sudah kita lewati, ya, bahwasanya Nabi ini diberikan yang kita kenal dengan jawami'ul kalim. Siapa yang masih ingat jawami'ul kalim, Pak? Sering kita lewati hadis-hadis, ya, pendek, dan itu merupakan maknanya adalah jawami'ul kalim. Nah, jawami'ul kalim itu adalah kalimat Nabi itu singkat, ya, tapi padat akan makna. Nah, kalau kita lihat dari hadis Nabi SAW yang ke-15 ini sepertinya tidak singkat. Kenapa? Karena ada kalimat yang diulangi Nabi SAW yang kalau bahasa kita, kenapa nggak sekali aja Nabi menyebutkan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairal aw yasmut, kemudian falyukrim jarahu, kemudian falyukrim dhaifahu. Kenapa Nabi SAW itu mengulang-ulang kalimat man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya, ternyata salah satu faedah terbesar. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya kenapa Nabi mengulangi kalimat ini terus-menerus, padahal ini kalau kita rangkum bisa singkat sebenarnya, Pak. Bisa, Pak, ya? Ya, bisa kita singkat. Bahkan kalau di dalam hadis Nabi kita periksa, itu ada beberapa perkara yang Nabi itu ketika berbicara masalah itu tuh panjang. Ya, Nabi itu panjang. Biasanya Nabi kalau menjawab na'am, la, atau ketika Nabi tanya bagaimana ditanya satu kebaikan, Nabi hanya mengatakan la taghdab. Udah, itu saja kalimatnya udah. Kemudian sahabat ini nanya, apalagi ya Rasulullah? La taghdab. Ya, karena persamaan farad dada miraran la taghdab. Singkat saja nasihat dari Nabi SAW. Tapi ketika pembahasan 2 hal, pertama adalah berkenaan dengan iman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, kemudian cerita tentang masalah fitnah akhir zaman, itu Nabi panjang. Itu Nabi SAW itu panjang. Kenapa kira-kira? Ya, karena fitnah di akhir zaman ini luar biasa. Makanya hadis yang sampai kepada kita, Nabi SAW itu ketika sedang menjelaskan fitnah akhir zaman, itu nggak turun-turun. Sampai sahabat mengatakan, ini zuhur kayaknya selesai. Ternyata setelah zuhur selesai, Nabi naik lagi ke mimbar, ceramah lagi. Nah, para sahabat mengatakan sudah mulai suntuk nih. Mudah-mudahan asar selesai. Nah, ya, itu sahabat luar biasa, walaupun suntuk nggak meninggalkan masjid. Kalau kita suntuk, cabut gitu, Pak, ya. Lamaan Ustadz ini gitu. Syukur maghrib nih, Pak. Syukur maghrib. Ada pembatas isya, Pak, ya. Kalau isya, Ustadznya nggak siap-siap, mungkin ada izin. Wah, mohon mandi muter gitu, Pak, ya. Santri, jamaah nggak syok. Nah, ini para sahabat luar biasa, ya. Sahabat sampai bergumam, mudah-mudahan asar ini selesai. Ternyata setelah selesai sholat asar, Nabi SAW kembali naik ke mimbar sampai para sahabat mengatakan sedikit sekali lagi sampai mendekati sholat maghrib. Nabi cerita 1 harian bercerita tentang fitnah di akhir zaman, luar biasa, ya. Makanya sampai kepada kita cerita bagaimana fitnah zaman itu luar biasa, ya. Maka kata Rasulullah SAW, sabiqu bi'ambajiru bil a'mal salihah, segeralah kalian beramal saleh,
nanti sebelum datang kepada kalian fitnah yang luar biasa di akhir zaman, yang fitnahnya itu seperti malam gelap gulita. Dan ternyata fitnah itu berada di masa-masa kita sekarang ini. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang terbebas dari fitnah itu, insya Allah. Kemudian Nabi SAW sangat, ya, ketika berbicara tentang iman kepada Allah, ketika berbicara tentang iman kepada hari akhir, itu Nabi merincikan kepada para sahabat. Kenapa? Karena ini semua tolak ukur dari kebaikan manusia itu bersumber dari dua hal ini, Pak. Beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir. Ya, karena ketika orang beriman kepada Allah dengan benar, ya, imannya kepada Allah benar, pun imannya kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir maksudnya proses perjalanan hari akhir itu, Pak. Termasuk di dalamnya adalah alam barzah, iman kepada padang mahsyar, iman kepada yang namanya hisab dan tidak Allah, mizan, kemudian sirat, kemudian qantarah. Ini semua harus kita imani. Ketika seseorang mengimani dengan detail perjalanan bagaimana alam barzah, bagaimana di padang mahsyar, ini akan sedikit kali meminimalisir untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap perbuatan yang dia lakukan, dia akan mendapatkan resikonya nanti di alam barzakh, nanti dia akan dapat sanksinya nanti di padang mahsyar. Itu akan berpengaruh semuanya. Akan berpengaruh. Makanya sahabat Utsman bin Affan itu kalau melewati kuburan nangis luar biasa. Sampai pembantunya mengatakan, ya Utsman, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau ketika ada Rasulullah berbicara tentang neraka, kemudian berbicara tentang surga, kok enggak nangis? Tapi ketika melewati kuburan, Utsman itu nangis luar biasa, sampai jenggotnya itu basah. Ya, sampai jenggot Utsman bin Affan itu basah. Maka Utsman mengatakan, wahai saudaraku, sesungguhnya kuburan ini menjadi penentu bagi kita. Kita termasuk yang selamat nanti atau tidak? Karena ketika dikubur saja sudah dibantai sama malaikat, sudah pasti nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kubur ini menjadi penentu. Tapi realnya kita lihat sekarang ini jemaah kita sekering bareng. Kalau misalnya ada saudara kita meninggal, kita antarkan bareng ke belakang. Apa yang terjadi kita lihat di kuburan yang kita semua menyaksikan itu, ya. Bahkan yang luar biasanya itu sambil bercanda di alam kubur. Sambil bercanda, mereng-mereng kita mah jatuh segala macam. Itu dijadikan bahan candaan. Padahal seharusnya jangankan kita sedang melihat saudara kita yang dikuburkan. Yang seharusnya jangankan untuk bercanda, bercakap saja kita seharusnya tidak sanggup. Kenapa? Ya Allah, mungkin hari ini aku yang mengantar dia, mungkin nanti aku yang diantar. Yang menjadi beban pikiran kita adalah, sudah cukupkah bekal kita di sana? Makanya ketika seorang itu betul-betul imannya kepada hari akhir, ya, dia iman alam barzakh itu pasti akan balasan. Setiap yang kita lakukan di dunia pasti akan ada balasan. Di padang mahsyar pun begitu luar biasanya, ya. Allah SWT mendekatkan matahari itu seberapa, Pak? Satu jengkal. Yang beredar di masyarakat satu jengkal. Nggak terbayang kita kalau satu jengkal itu. Dalam hadisnya itu mil. Kata Rasulullah, sesungguhnya jarak antara matahari dan manusia pada saat itu 1 mil. Nah, sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, aku tidak tahu mil yang dimaksudkan Rasulullah ini mil yang digunakan wanita Arab untuk bercelak. Nah, itu betul, itu 1 jengkal. Atau kata sahabat ini, mil yang dimaksudkan Rasulullah itu adalah mil jarak. Kalau mil jarak itu sekitar 1, berapa kilo lah, 1 kilo lebih dikit. Kita nggak usah ngambil jengkal, ngeri kali kayaknya itu. Yang agak jauhan dikit, 1,2 kilo. Kita bayangkan dengan kondisi kita saat ini. Dunia kita sekarang, bumi dengan matahari itu jaraknya berapa? Ada yang guru apa nih? Kalau matahari bahasan berarti guru apa dari? IPA. Ya. Berapa juta mil, jutaan kilo jarak antara matahari dan bumi kita sekarang. Udah gitu pun bumi kita ini dilapisi dengan apa namanya, Pak? Atmosfer. Udah gitu pun masjid kita pakai asir, keliling banyak lagi. Kok nggak tahan, Pak ya? Itu panas luar biasa. Padahal jarak matahari, ya, dan bumi kita itu jutaan kilo. Bagaimana nanti di padang mahsyar Allah dekatkan 1,2 kilo dalam keadaan kita telanjang semuanya. Ya, ketika seorang betul-betul memahami ini, bahwasanya dia akan berada di satu tempat yang luar biasa panas, yang sampai Nabi menyebutkan keringat seorang itu ada sampai semata kakinya, ada yang sebetisnya, ada sepinggangnya, bahkan kata Rasulullah, wa ghaliqa bi kharqi, ada yang tenggelam dengan air keringatnya. Luar biasa. Itu tergantung dengan amalan kita masing-masing. Kalau seandainya kita paham kita akan menuju ke sana, ya, maka Nabi SAW sampai mengulangi kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, maka dia pasti akan menjaga lisannya, kemudian akan memuliakan tamunya, kemudian akan memuliakan tetangganya. Ini salah satu hikmah, ya, kenapa Nabi SAW seharusnya bisa menyingkat kalimat yang harus diulangi sama Nabi SAW, tapi kenapa Nabi SAW itu mengulangi kalimat ini? Karena sangat pentingnya kita memperbaiki kualitas iman kita kepada Allah, kemudian memperbaiki kualitas kita terhadap hari
hari akhir. Sangat mengerikan jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Takutnya dengan modal yang kita lakukan, yang sholat pun belum seberapa, apalagi ditambah malas dengan sholat sunnahnya, apalagi sholat malamnya, setelah sholat isya saja misalnya agak malas, setelah sholat maghrib aja agak malas, habis zikir cabut misalnya gitu. Bagaimana dengan tambah sholat malamnya lagi? Itu pasti berat, ya. Walaupun yang wajib pun sudah menjadi jaminan insya Allah untuk masuk surga, insya Allah. Bahkan yang pemabuk saja ada jaminan masuk surga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia mencuri dan berzina? Bagaimana kalau dia salah wa zina, dia mencuri dan berzina? Kata Rasulullah, iya, walaupun dia mencuri dan walaupun dia berzina, dia pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi transit dulu. Transitnya itu agak ngeri gitu, Pak. Transit di ruangan ber-AC aja kita suntuk, apalagi transitnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita punya mental sebenarnya, punya kesempatan untuk masuk surga langsung tanpa singgah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang di masjid ini yang aktif kajian dan yang mengisi, mudah-mudahan akan selamat dan tidak singgah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, faedah pertama dari hadis ini, yang pertama tadi, kenapa Nabi SAW mengulang-ulangi ya kalimat yang seharusnya bisa disikat sama Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya agar senantiasa kita menjadikan dua hal ini menjadi penguat iman, dan untuk melakukan yang amal ibadah yang lain itu adalah dua ini sumber utama harus kita pahami. Nah, dalam hadis ini yang pertama ya, Nabi SAW menyebutkan tentang kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala ya, terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan, ya, menjaga lisan kita, karena lisan ini memang ya luar biasa sekali, sampai Nabi SAW itu menjamin, sampai Nabi menyebutkan man li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa bisa menjamin untukku, kata Rasulullah, maksudnya menjamin apa? Menjaga lisannya dari mengatakan hal-hal yang buruk, ya, kemudian menjaga di antara kedua kakinya, dua pahanya, itu kemaluannya. Maka Nabi SAW menyebutkan atman lahul jannah, aku akan jamin untuknya surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menjaga lisan. Kemudian seorang sahabat juga ya meriwayatkan dari hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ada bainal masyriqi wal maghrib. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan yang tidak dipikirkan apa dampaknya, asal keluar, ya, dia tidak memikirkan apakah kalimatnya menyakiti tetangganya, apakah kalimatnya dikeluarkan akan menimbulkan syahwat yang lainnya, maka Nabi SAW menyebutkan apa? Maka akan membuatnya terjerumus ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala lebih jauh daripada jarak timur dan jarak barat, ya, dan antara timur sampai barat. Inilah makanya ya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpikir terlebih dahulu ya sebelum kita mengucapkan ya perkataan. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW, ya, ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, apakah kita akan diazab dengan apa yang kita ucapkan? Ya, apakah kita akan diazab atau dihukum dengan apa yang kita ucapkan? Maka Nabi SAW menyebutkan, wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah tidak ada yang menjerumuskan seorang ke dalam neraka selain buah dari lisannya? Ya, jadi ini perkataan Nabi SAW ini, ya, ini atas jawaban dari pertanyaan Sa'ad bin Mu'az yang mengatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallam. Apakah kita kelak akan dihisab atau diadab atas apa yang kita katakan? Maka Nabi menyebutkan, sesungguhnya kebanyakan manusia terjungkal ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Karena banyak orang kalau sudah lagi ngobrol, ya, itu kalimat dan ronde-ronde pertama itu kayaknya masih membicarakan kalimat yang bagus. Tapi kalau udah lama-kelamaan, ya, isinya biasanya sudah tidak bagus lagi. Ya, kita bisa rasakan, Pak. Makanya Nabi SAW itu nggak mau lama-lama dalam bermajelis. Ya, Nabi nggak mau berlama-lama dalam majelis. Kenapa? Akan terjadi fitnah. Ya, makanya dulu ketika di pondok ada Ustaz mengatakan bahwasanya titik fokus seseorang ketika diajak bicara itu hanya sekitar 20 menit.
Ya, 20 menit. Makanya ketika santri kami ketika belajar itu 20 menit itu biasa sebagai ustadznya udah 20 menit belajar, setelahnya itu biasa ngasih tugas atau nyatat atau yang lainnya. Karena kok dibanting 40 menit atau 1 jam belajar terus, makheng anak-anak. Karena memang titik fokusnya 20 menit. Nah, biasanya seorang pun kalau udah saling ngobrol, itu dia titik fokus kepada tadi habis ngaji nih, habis isya kemudian ngobrol, kan habis ngaji tadi mungkin pembahasan tentang nggak boleh gibah segala macam. Itu 20 menit masih ingat itu dia. Pas mau gibah, astagfirullah. Itu biasanya udah 1 jam, udah kelamaan, apalagi tambah kopi pula yang barengin, mata pun semakin melek, ya itu biasanya ngomongnya itu udah tak mana. Akhirnya bicarakan kesimpulan. Kamu tuh kenapa nggak ngaji lagi? Oh iya, sekarang udah beda dia udah. Guru tambah datang. Apa yang terjadi? Gibah jadinya. Maka ini Nabi SAW itu tidak menyukai dengan apa namanya bermajelis terlalu lama. Makanya Nabi itu ketika Isya pernah melewati seorang sahabat sedang ngobrol di pintu masjid, maka Nabi SAW itu bergegas jalannya, maksudnya apa? Nyindir kawan ini. Ya, maka termasuk perkara yang makruh dilakukan adalah ketika ngobrol ba'da Isya yang tidak berfaedah, kecuali tentang agama. Seperti misalnya, yuk ngopi di sana. Rupanya ngobrol tentang iman, itu boleh ya, ngopi tentang iman sampai jam 12 malam gitu ya. Tapi biasanya kalau udah segitu udah nggak iman lagi gitu lah. Ya, pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini ya bagian memicu ya diri kita untuk menjaga lisan. Sebenarnya Rasulullah telah memberi trik, maka setelah Isya itu balik ke rumah ya, kemudian ngobrol dengan istri. Nah, ngobrol dengan istri itu yang berpahala, Pak. Ya, ngobrol dengan istri itu berpahala. Ya. Ini sama kawan di masjid luar biasa, sama istri diem aja. Atau masing-masing megang api. Waktu di masjid kayaknya ramah kali, bapak ini kok di masjid ramahnya luar biasa, banyak ngomong, pokoknya tetangganya bilang kalau ngobrol sama bapak itu enak kali. Istrinya mikir, sama aku kok enggak ya? Ya, sama aku kok enggak kayak gitu suami itu ya. Ya, itu berarti ada keanehan. Sempat akrab di luar tapi tidak akrab dengan istrinya, bahkan disitulah letak pahala ya. Cerita atau obrolan dengan istri, nah itu yang mengandung pahala sebenarnya. Tapi kalau sampai hilang tahajud gara-gara ngobrol, nggak bagus juga Pak ya. Ngobrol sampai jam 1, habis tidur, subuh undang jam 7, nah itu nggak betul. Berarti obrolannya tidak berfaedah. Ya, ini yang pertama, ya Nabi SAW menyebutkan, ya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan perkataan yang baik, atau kalau tidak dia lebih bagus diam. Makanya Nabi SAW itu tidak banyak berbicara kecuali apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya sampai kepada kita ayat Allah sebutkan dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi SAW itu tidak berkata dengan hawa nafsunya, melain apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Itu Nabi kita SAW. Maka Nabi itu ceritanya padat, lengkap, sudah selesai. Ya, makanya Nabi SAW sampai disebutkan, aku suatu hari beristighfar itu sampai 170 sampai 100 kali. Jadi Nabi itu banyak diam, dan diamnya Nabi itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau diam itu banyak selamatnya memang Pak. Ya, banyak selamatnya. Tapi biasanya nggak punya kawan. Kemudian yang kedua, ya, Nabi SAW menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya, ini tetangga ini merupakan orang yang paling dekat dengan kita, ya, kemudian orang yang paling harus kita kita utamakan untuk berbuat baik kepadanya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan tetangga itu seperti keluarga yang punya hak waris. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW menyebutkan, mazala yusini Jibrilu bil jar hatta zanantu annahu sayuwarisah. Rawahul Bukhari. Kata Nabi SAW dari Ibunda Aisyah, Jibril terus mewasiatkan kepadaku perihal tetangga. Jadi Jibril kalau datang, karena Jibril itu Pak, itu selalu datang kepada Nabi SAW, karena Nabi talakinya itu dengan malaikat Jibril. Jadi murojaah Qurannya Rasulullah SAW itu ngobrolnya sama malaikat Jibril. Ya, jadi kawan dekat lah mereka. Ya, CS betul Rasulullah dan malaikat Jibril alaihissalam. Maka sampai seringnya malaikat Jibril jumpa sama Rasulullah. Asal jumpa pasti malaikat Jibril ini mewasiatkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan, hatta zonantu, sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu dapat atau menjadi salah satu ahli waris kita. Ya, karena kita tahu bahwasanya ahli waris ini adalah kerabat yang paling dekat dengan kita yang paling dapat. Ya, jadi nggak boleh yang lain. Ya, kerabat yang dekat itu adalah ayah, ibu,
kemudian istri, anak, nah ini yang paling dekat. Ya, anak itu paling dekat. Makanya sedangkan yang cabangnya ada cabang bawah namanya cucu, cabang ke atas ada namanya paman, cabang ke samping ada namanya saudara. Ini semua cabang-cabang. Sedangkan asas waris itu hanya yang disebutkan ayah, ibu, kemudian istri, anak, itu saja yang dapat. Ya, makanya ketika misalnya seorang itu punya anak laki, selesai. Ya, selesai. Maka kemarin ketika kami pembahasan waris, terus ada yang mengatakan aku hajab ya. Kenapa? Nggak ada anak laki. Terus perempuan semua. Terus gimana? Saudara kalau dapat ini, Bapak nggak ikhlas ya saudara dapat. Maka dia setelah saya bilang, oh kok kami agak aman Pak. Gimana kalau pembagiannya? Kok kami ayah saya bukan warisan, jadi sistem hibah. Jadi kami udah masih hidup semua, harta sudah dibagi, jadi aman, jadi nggak ada tengkar-tengkaran. Apapun gitulah, nggak ikhlas aku kok saudaraku dapat. Gitu. Rupanya ada sengketa kayaknya kawan ini sama saudaranya. Karena dia tahu nih, karena anaknya itu perempuan. Ya, sedangkan dia punya saudara laki-laki, ayah sudah nggak ada, dia tahu ini pasti jatuh asobah terakhir itu pasti ke saudaranya. Ya, maka saya katakan kalau bapak niat seperti itu salah, sudah dosa tuh kayak gitu. Nggak usah aku nggak niat, cuma kubur kayak gitu dia. Itu udah niat namanya itu dia. Ya, maka orang yang mendapatkan waris itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, orang paling dekat. Maka sampai Nabi SAW menyebutkan apa? Tetangga itu seakan-akan karena seringnya malaikat Jibril itu mewasiatkan untuk berbuat baik kepada tetangga, seakan-akan tetangga itu dapat harta atau bagian dari harta waris kita. Karena memang kita tahu Pak ya, tetangga itu adalah orang yang terdekat membantu kita kalau kita dalam kondisi yang membutuhkan bantuan. Nggak mungkin kita nunggu kayak saya misalnya, nggak mungkin nunggu bantuan dari Aceh gitu ya, nunggu bantuan dari Tanjung Bali baru kemari misalnya udah salah habis rumahnya gitu dia. Pasti orang terdekat itu adalah tetangga, ya, ada tetangga. Maka ini harus dimuliakan. Maka di sini ya memuliakan tetangga itu bagian dari iman, ya, merupakan dari iman. Sebagai ulama menyebutkan dari hadis ini, tanda orang beriman kepada hari akhir dan rasulnya, dia itu senantiasa berbuat baik kepada tetangganya. Kemudian tetangga tidak aman dari gangguan seseorang, maka itu tandanya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak iman di sini maksudnya tidak sempurna imannya. Nabi SAW sampai menyebutkan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi sampai bersumpah Pak. Ya, itu kalimat sumpah itu bukan kalimat sembarang. Ini Nabi yang bersumpah nih. Sampai 3 kali Nabi mengatakan wallahi 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 la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Ya, maka Nabi sampai ditanya siapa Rasulullah? Ya, siapa yang tidak beriman itu? Maka Nabi SAW menyebutkan qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, rawahul Bukhari. Sampai Nabi menyebutkan ketika ditanya ya Rasulullah siapa orang enggak beriman itu? Sampai 3 kali Nabi menyebutkan tidak beriman. Maka Nabi menyebutkan sesungguhnya orang tidak beriman itu adalah seseorang yang tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya. Ya, sampai Nabi menyebutkan apa? Tidak beriman menggunakan kalimat sumpah sampai 3 kali menyebutkan. Tapi para ulama menyebutkan tidak beriman di sini pernah kita bahas pada hadis yang ke-13, Pak. Makna tidak beriman di sini adalah makna iman wajib. Dia sekedar berdosa bukan berarti kafir, ya. Jadi hanya sekedar berdosa, dia tidak jatuh kepada kafir. Karena ada makna iman kemarin yang sunnah, kemudian yang wajib, kemudian yang kafir. Yang ini makna yang wajib ketika dia tidak melakukannya. Ketika dia melakukan menyakiti tetangganya, itu berarti dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk menyakiti tetangga? Banyak. Ya, bentuk dalam menyakiti tetangga itu banyak sekali, Pak. Ya, misalnya kita sembarangan, kita sudah jelas berdekatan, buang sampah sembarangan, misalnya termasuk kita bakar-bakar ya sesuatu yang tidak sedap. Kita tahu tetangga kita sedang jemur misalnya gitu Pak ya, itu asapnya itu bisa mengganggu. Terus gimana Ustaz, tanah-tanahku kok masa mau kemana aku bakar misalnya gitu. Makanya sebagian ulama menyebutkan adabnya adalah meminta izin terlebih dahulu, ya, meminta izin terlebih dahulu. Makanya kita tahu bagaimana Abdullah bin Mubarak itu bertetangga dengan Yahudi, bukan Muslim, Yahudi ini. Ya, itu Abdullah bin Mubarak itu tidak pernah sedikit pun kecuali lewat di depan rumahnya, karena memang jalan cuma ada di rumah Yahudi itu, ya, karena ketika pergi ke masjid, nah memang kebetulan di depan rumah Yahudi ini ada kebun-kebun, ya, ada kebun, memang di tengah kebun itulah jalan. Tidaklah Abdullah bin Mubarak ini ketika lewat dari situ pasti dia akan memanggil si Yahudi mengatakan, wahai saudaraku, bolehkah aku lewat dari sini? Ya, sampai tetangganya bilang, wahai Mubarak, kok kalau bisa lewat, kok saya izin aku ikhlaskan aja udah. Ya, apa izin lagi, memang itu jalan misalnya gitu. Maka Allah mengatakan oh tidak, ya, karena sesungguhnya itu adalah hakmu, ya, itu hakmu dan aku tidak tidak berhak untuk menyakiti hakmu. Itu sekelas itu gitu Pak. Kok kita kan kita bantai aja tuh,
Oh gitu, mana tuh, kita gas aja. Ini luar biasa. Makanya sampai ketika Yahudi ini pindah, ingin menjual rumahnya kepada seorang orang lain, maka dia itu meninggikan harga rumahnya. Sampai orang yang beli bilang, kok gila ini jual rumah kayak gini, buruknya kok mahal kali. Apa dia katakan? Aku bukan menjual rumahnya, tapi aku sedang menjual tempat di mana tetanggamu luar biasa. Jadi dia menjual siapa, Pak? Harga rumahnya jadi mahal gara-gara tetangganya Abdullah bin Mubarak, luar biasa baik. Sampai Abdullah bin Mubarak itu dapurnya itu becek, Pak. Dibanting sama siapa tadi? Pembuangan air dari Yahudi tadi, itu nggak pernah ketahuan. Dan Abdullah bin Mubarak selalu membersihkan dengan sendirinya. Ya, walaupun ini jelas berarti buruk, tetangga yang buruk, tapi Abdullah bin Mubarak luar biasanya menyindir Yahudi ini dengan mengundang Yahudi dimakan ke rumah, kemudian sengaja didekatkan tampannya itu di dekat dapurnya, biar apa? Biar dia tahu ternyata selama ini aliran airnya itu selalu kena ke rumah Abdullah bin Mubarak. Ya, sampai Yahudi mengatakan, wahai Syekh, ya ternyata selama ini airku kena. Iya, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Tapi setelah itu kemudian diperbaiki. Disitulah sekelas Yahudi saja ternyata mengakui bagaimana sekelas Abdullah bin Mubarak bertetangga itu luar biasa, tidak menyakitinya. Padahal sudah berhak dia menegurnya, tapi dia tidak mau menegurnya. Luar biasa. Ya ini ya, karena sampai Nabi selalu menyebutkan tidak beriman ketika kita misalnya menyakiti tetangga kita itu, misal apalagi misalnya tetangga kita itu sangat aman nyaman kalau kita pulang kampung, misalnya kalau dia pulang kampung satu RT misal nyaman, misal alhamdulillah ya Allah selamat, kata gitu. Dia kok dia datang innalillah, oh berarti luar biasa. Ini termasuk orang yang kata Nabi la yu'min wallahi la yu'min, ya. Dan ini juga yang memang harus kita pahami bersama sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang keempat, menyakiti tetangga itu ternyata hukumannya itu adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Menyakiti tetangga itu sampai hukumannya bukan main-main, tapi hukumannya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ditanya, "Qila ya Rasulullah, inna fulanah tusalli al-lail wa tasumun nahar." Wa fi lisanuha syai'un yu'di jiranaha salitatun. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang wanita yang sholat malam kemudian puasa di siang harinya, tapi lisannya selalu menyakiti saudaranya, lisannya itu kasar terhadap tetangganya, ya pokoknya cerewet luar biasa. Maka kata Rasulullah SAW, la khayra fiha, dia min ahlin nar. Sesungguhnya kata Rasulullah, tidak ada kebaikan dari wanita tersebut, dia itu penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi kebaikannya apa tadi Pak? Sholat malam, kemudian puasa di siang hari, tapi gara-gara menyakiti tetangganya, kata Rasulullah SAW, tidak ada kebaikan dalam dirinya, dia merupakan penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inna fulanah tusallil maktubah wa tasummu ramadan wa tatasaddaqu bil aswad wa laysa laha syai'un ghairuh wa la tu'di ahadan. Kata Rasulullah, kata sahabat yang lain, ya Rasulullah, ada seorang wanita juga yang sholat cuma yang wajib aja, cukup yang 5, puasa pun nggak pernah puasa sunnah, yang penting dalam Ramadan baru puasa, ya. Tapi dia itu nggak pernah menyakiti tetangganya, ya. Pokoknya tetangga itu senang kali kalau sama si fulan ini. Maka kata Rasulullah, hiya fil jannah, sesungguhnya wanita itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata lisan itu luar biasa, Pak. Ya, luar biasa. Maka di sini kita dapat kesimpulan ternyata hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak berguna ketika hubungan kita sesama manusia itu rusak. Ya. Maka tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat, ya, Allah Subhanahu wa taala itu akan menahan seseorang di salah satu proses yang kami sebutkan tadi setelah al-jisr. Jisr itu sirat, Pak. Setelah sirat itu ternyata belum surga. Setelah sirat itu ada Nabi menyebutkan mereka itu akan ditahan di kontoroh. Kontoroh itu tempat di mana manusia akan dikisos. Ternyata tempat pengkisos ini adalah ketika seseorang banyak melakukan kezaliman di dunia, seberapa besar pun amalan soleh yang dia lakukan di dunia, ketika dia banyak menyakiti tetangganya, banyak menyakiti saudaranya di dunia, maka dia akan terhalang masuk surga. Bisa jadi dia akan kembali ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Nabi SAW menyebutkan, atadruna manil muflis, kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, ya bangkrut itu orang kok habis duit, ya, kalau kehilangan hartanya, kata Rasulullah tidak, ya. Tapi orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah, ya'ti yaumal qiyamah bihasanat, orang yang datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikannya, tapi ternyata satu sisi banyak juga melakukan kezaliman terhadap
saudaranya. Maka model seperti ini nanti Pak, dia akan habis membayar kezaliman yang dia lakukan di dunia. Ya, wal iyadzubillah. Kemudian yang terakhir, berapa lagi Pak? 7, 6. Terakhir ya tetangga, tamu ya. Kemudian memuliakan tamu. Ketika kita berbicara tentang memuliakan tamu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah yang paling luar biasa. Ya, yaitu bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu ya terkenal dengan nabi yang paling baik dalam menerima tamu. Sampai tamu nggak makan pun disembelihkan anak sapi, ya, mengatakan anak onta. Ya, yaitu ketika Nabi Ibrahim itu kedatangan 2 tamu yang sangat tampan, yaitu malaikat yang menyerupa manusia kemudian singgah di rumah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Kemudian Nabiullah Ibrahim ini menyembelihkan tanpa bertanya. Maka nanti beberapa adab kalau ada orang bertamu itu, ya, yang pertama itu adalah tidak boleh ditanya, ya, karena kalau ditanya gelagapan dia. Padahal dia niatnya mau bertamu, oh mau kemana? Itu bingung dia itu dia. Ya, maka ada yang pertama itu adalah maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika datang tamunya itu langsung dia ke belakang memerintahkan istrinya untuk menyembelih anak ekor sapi, kalau menghidangkan kepada mereka. Setelah dihidangkan, dipersilahkan makan, baru tahu ternyata tamu ini tidak makan karena memang malaikat. Barulah Nabiullah Ibrahim bertanya, kalian ini siapa dan mau kemana? Ya, maka ternyata 2 tamu itu adalah malaikat yang diutus Allah SWT untuk menghancurkan kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ya, karena Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu tinggal sezaman, karena Nabi Lut itu adalah keponakan dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian ya di sini ada beberapa yang ketika mengundang seseorang hendaknya mengundang orang yang bertakwa, bukan orang yang fajir bermudah-mudahan dalam dosa. Ya, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan la tusahib illa mu'min wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Kata Rasulullah SAW riwayat hadis Abu Daud dan Tirmidzi, janganlah engkau berteman melainkan dengan seorang mukmin dan janganlah memakan makananmu melainkan orang-orang yang bertakwa. Ini salah satu adabnya kalau kita mengundang orang, ya. Kemudian yang kedua, tidak menghususkan mengundang orang-orang yang kaya saja, tanpa mengundang orang miskin. Berdasarkan sabda Nabi SAW, syarrut ta'amul walimah yud'a lahal aghniya wa yutrakul fuqara. Kata Nabi SAW, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, di mana orang-orang kayanya diundang dan orang-orang miskinnya ditinggalkan, ya, karena mungkin dia pestanya di hotel bintang 5 misalnya, karena dia tahu ini nggak sembarangan tamunya, maka sengaja dipilih-pilihnya tamu yang memang layak bisa berdandan seperti orang kaya, karena dia mikir nih kalau ini bulan ini diundang pasti malu-maluin misalnya, menjatuhkan harga dirinya. Maka kata Rasulullah, orang yang melakukan walimah seperti ini dan makanannya kata Rasulullah syarrut ta'am, makanan yang paling buruk, ya, ketika dia memilih-milih ya yang kaya dan yang miskin. Kemudian disunahkan mengucapkan selamat datang kepada para tamu, ya, sebagaimana di sini disebutkan marhaban bil walfil ladzi ja'u ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang pada para utusan yang datang tanpa merasa terhina dan menyesal. Ini ketika ada utusan kepada kita atau ada tamu, maka salah satu yang kita utamakan adalah mengucapkan salam dan mengatakan selamat datang. Kemudian memuliakan tamu dan menyediakan hidangan untuk tamu makanan semampunya saja. Ya, ini apa yang kita miliki. Makanya salah satu adab orang yang menerima tamu itu adalah keluarkan yang terbaik yang dia miliki. Kemudian bagi orang yang datang bertamu itu adalah untuk menerima apapun yang dia terima. Ya, jangan ketika misalnya keluar kemudian dia mengatakan, "Allah, rumah besar, masa cuma air putih?" Nah, gitu. Ini jadi viral gitu Pak ya. Rumahnya aja besar, rupanya ini segala macam. Makanya di zaman Umar bin Khattab itu pernah ketika Umar bin Khattab itu ngundang berbuka. Ya, ternyata para sahabat udah senang semua nih, Amirul Mukminin ngundang berbuka nih, ya, bukber di rumah Amirul Mukminin. Ya, perkiraan mereka semuanya apa? Senang nih karena presiden ngundang. Ternyata setelah mereka berkumpul, yang diberikan sama Umar bin Khattab itu apa? Air putih saja. Ya, karena sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya sebaik-baik sedekah itu adalah saqiyul ma, memberikan air
putih, ya. Maka Umar bin Khattab itu menuaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mungkin kita tidak tahu, tiba-tiba datang tamu, kita misalnya apa yang kita miliki itu kita keluarkan, ya. Misalnya uang pada di akhir bulan misalnya yang nggak ada belas, misalnya udah keluarkan saja. Tapi kalau nggak ada, maka Nabi SAW itu ketika kedatangan tamu dan tidak ada apa-apa di rumah Nabi SAW, maka Nabi menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau menerima tamu, ya. Jadi kalau misalnya kita ada tamu kemudian kita nggak ada apa-apa sama sekali, Pak, karena tamunya pun ternyata tanpa konfirmasi datang, ternyata kita pun di rumah lagi nggak makan-makannya misalnya, ini cita-cita susah lah jadi. Ya, maka yang dilakukan yang pernah Nabi SAW ajarkan adalah maka tawarkan ke tempat lain untuk menjamu tamu kita. Sebagaimana Nabi pernah melakukannya. Ternyata yang menyanggupinya adalah seorang sahabat yang kebetulan dia pun nggak ada apa-apa. Sampai di rumah dia katakan sama istrinya, wah istriku, aku tadi dapat tamu dari Rasulullah dan untuk diperintahkan untuk menjamunya. Kira-kira apa ada makanan yang untuk bisa kami makan? Ya. Maka istri mengatakan, wahai suamiku, nggak ada lagi kecuali itu hanya untuk anak kita saja, ya, nggak ada lagi yang bisa untuk kalian berdua. Maka kata suaminya, silahkan tidurkan anakmu, ya, anak kita, kemudian tolong hidangkan makanan itu, tapi tetap 2 piring, tapi punya tamu berisi, punya dia enggak. Maka riwayatnya menyebutkan dimatikan lampu, kemudian pura-pura ya makan, ya, padahal punya tamu berisi, punya dia kosong, ya. Ini bagaimana para sahabat itu luar biasa dalam menjamu tamu itu luar biasa. Kemudian adab-adab tamu adalah, ya, bagi adab tamu adalah tidak boleh lebih daripada 3 hari. Makanya kalau ada tamu sampai seminggu boleh usir tuh, Pak. Kalau seminggu dia tuh boleh usir. Bahkan kewajiban kita untuk menjamunya hanya batas 3 hari saja. Setelah itu maka boleh disindir-sindir, kalau berani langsung boleh tegas gitu, ya. Kayaknya udah lebih 3 nih gitu, ya. Atau bacakan hadis tentang 3 hari itu gitu, ya. Kemudian bagi kita yang diundang, ya, ada beberapa syarat yang harus kita lakukan. Kemudian yang pertama itu adalah tidak boleh datang dengan undangan itu apabila di tempat itu ada maksiat, ya. Ketika di tempat itu ada maksiat, kita undangan walimah, ternyata di tempatnya ada maksiat, maka kita maka gugur kewajiban untuk memenuhi panggilan saudara kita, maka itu gugur dia. Nah, maka tidak boleh, ya, tidak boleh menghadiri tempat yang ada maksiat. Kemudian yang kedua, ya, tidak menghadiri undangan dari orang kafir, ya. Tidak boleh menghadiri dari orang-orang kafir. Di sini disebutkan kafir harbi, yang jelas-jelas banyak ritual-ritual ritual-ritual yang kemusyrikannya, ya. Tapi ketika misalnya Nabi pernah hadir ketika diundang oleh wanita Yahudi untuk makan di rumahnya, maka Nabi hadir, ya. Maka di sini menyebutkan bahwa Yahudi dan Nasrani itu sembelihannya itu boleh dimakan, yang tidak boleh itu musyrik, ya. Yahudi dan Nasrani itu boleh dimakan makanannya. Kenapa? Karena mereka masih, ya, mengucapkan bismillah dan mereka masih bertauhid, mereka masih di atas agama. Makanya Nabi SAW itu pernah, ya, diundang oleh wanita Yahudi, dan disitulah Nabi ternyata diracun oleh wanita Yahudi tersebut, ya. Tapi kalau untuk sekarang lebih bagus nggak usah, karena nggak ada Yahudi yang murni kayak sekarang, ya. Kemudian hendaknya tidak membeda-bedakan siapa yang mengundang, baik orang kaya ataupun orang yang miskin. Maka ketika kita menerima undangan dan sudah syaratnya tidak ada kemaksiatan di dalamnya, maka kita wajib datang. Jangan karena itu kayaknya dikit tuh, ya, misal taklim di rumah si fulan atau misal pesta di rumah fulan, bukan daging tuh, ayam, ya, nggak usah hadir gitu. Kalau di sana, oh itu daging tuh, sana aja enak misalnya gitu. Ketika membedakan, ini juga terbagian dari hal yang dimakruhkan oleh para ulama, ya. Kemudian yang terakhir, termasuk adab bertamu adalah tidak banyak melirik-lirik kepada wajah orang-orang yang sedang makan, ya. Ini juga tamu. Kemudian sini ada tambahan, tidak juga melirik kepada isi rumah yang mengundang. Ini tidak boleh. Adab yang perlu kita perhatikan dalam bertamu itu adalah tidak melirik-lirik ketika sedang makan atau mengawasi rumah seakan-akan ingin mendesain peta gitu, ya. Ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk hal yang dimakruhkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam, ya. Ini faedah dari hadis yang ke-15, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, ya. Berbicara baik atau diam, kemudian memuliakan tetangga, kemudian terakhir memuliakan tamu.
Wallahu ta'ala alam, sekian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami pribadi dan kepada kita semuanya, senantiasa menjaga ya hak-hak di antara sesama kita, hak sama Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan ya, kemudian menjaga hak tamu dan tetangga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita dengan menjaga semua yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.